Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adzakumullah. Alhamdulillah, kita di malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu maghrib berjamaah, kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah, zikir-zikir kepada Allah, salat sunnah ba'diyah, menunggu waktu isya. Kita bersabar sejenak dalam rangka talabul ilm, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan juga muslimah. Di perjumpaan kita ini, perkumpulan kita ini, majelis kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Menunggu solat isya, kita menunggu itu terhitung solat. Jadi banyak keutamaannya, tidak ada ruginya. Kita hadir, tertidur pun dapat keutamaan juga. Namun sangat anehnya kebanyakan di antara kaum muslimin dan muslimah itu tidak memahami atau mungkin mengetahui tetapi berat mengamalkannya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk bisa hadir di halaqah zikir, majelis ilmu, taman-taman surganya dunia. Tapi alhamdulillah, ini merupakan di antara nikmat Allah yang banyak. Kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan kajian rutin kita, Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Alhamdulillah, kita di pertemuan sebelumnya telah membahas ayat yang ke-25, 26 dan 27 dari surah Al-Baqarah. Yang mana ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya bagi mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Lalu dilanjutkan
bahwasannya setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam sorga itu. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jadi mereka pernah diberikan buah-buahan terdahulu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Begitu juga bagi mereka, yaitu istri yang suci, yang menjaga kesuciannya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Itu ayat 25, alhamdulillah telah kita jelaskan. Lalu di ayat 26 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, dan Allah tidak malu memberi perumpamaan berupa nyamuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yastahi adriba matalan ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak yang diberikan hidayah, petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan di akhir ayat Allah menyebutkan, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Itu ayat yang ke-26. Adapun ayat yang ke-27, yaitu Allah menyebutkan orang-orang yang melanggar perjanjian, yang mana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Allah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma arallahu bih. Jadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah yang melanggar perjanjian sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk au yusalla wa yufsiduna fil ar, untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, jadi orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya perjanjian dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi dilanggarnya, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Alhamdulillah 3 ayat ini telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya, dan insyaallah di malam ini kita usahakan mempelajari bersama-sama 3 ayat berikutnya, yakni di ayat 28, 29 dan 30. Mari sama-sama kita dengarkan ayat tersebut. Tafadhol.
sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Barakallahu fikum. Taib, itu 3 ayat insyaallah yang kita bahas di malam yang berbahagia ini, dimulai dari ayat 28 dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Mengapa kamu kufur kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkanmu. Tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkannya. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menunjukkan keberadaan dan kekuasaannya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keberadaan dan kekuasaannya serta menegaskan bahwa dialah Rabb pencipta dan pengatur hamba-hambanya. Jadi disebutkan di ayat tersebut, kaifa takfuruna billah, mengapa kamu kafir terhadap Allah. Artinya, mengapa kamu mengingkari keberadaan Allah? Sudah jelas Allah itu ada, yang mana telah kita sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi kenapa masih diingkari keberadaannya atau menyekutukannya dengan sesuatu? Kenapa ada tandingan bagi Allah? Allah telah menyebutkan di ayat sebelumnya yang sama-sama kita pelajari, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ini suatu perkara yang adanya kalimat pertanyaan, wa kuntum amwata fa ahyakum, wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal kamu tadinya mati lalu menghidupkan kamu. Maksudnya dahulu manusia itu tidak ada, lalu Allah mengeluarkan manusia tersebut ke alam wujud menjadi ada. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 11. Sama maksudnya yakni sebuah doa, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali pula. Jadi mengenai ayat ini, ayat yang hidup 2 kali, mati 2 kali, hidup 2 kali, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Ad-Dhahak dan para mufassirin, ulama-ulama tafsir lainnya, yaitu sebelum kamu ada, maksudnya sebelumnya itu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, belum ada. Itu maksudnya mati yang pertama, karena tanah termasuk benda mati yang tidak bisa bergerak. Dari itulah awalnya yang awalnya dikatakan mati, berupa tanah. Kemudian menghidupkan kamu setelah diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh, lalu hiduplah Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita mengetahui Nabi Adam alaihissalam itu langsung diciptakan oleh Allah dari tangannya sendiri. Kemudian dimatikan kembali, itulah mati masuk ke alam kubur. Mati masuk ke alam kubur dan dihidupkan kembali. Nah, itulah dia dibangkitkan ketika di padang mahsyar. Jadi 2 kali kematian, 2 kali kehidupan, dihidupkan oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Pertama, sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk tanah, itu kematian pertama. Kemudian dihidupkan, ditiupkan ruh setelah Allah bentuk jasadnya, dibentuk rupanya, ada rongganya. Di dalam Al-Bidayah wa Inayah, Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain itu menyebutkan ketika Adam sebelum ditiupkan ruh, kagum iblis melihat rupa Adam. Dilihat-lihatnya, ini istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai digetuk-getuknya. Ini lumayan luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditiupkan ruh. Dan ketika ditiupkan ruh, barulah ketika itu Nabi Adam bersin, lalu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, lalu disahut oleh
para malaikat, yarhamukullah, yang sebagaimana itu tetap masih ada syariatnya di sampai sekarang di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Jadi mengapa kamu kafir kepada Allah padahal dahulu kamu itu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kembali dan dihidupkan kembali, 2 kali kematian, 2 kali kehidupan. Itulah yang baru saja kita bahas, pendapat dari Ibnu Abbas, Ad-Dhahak dan para mufassir lainnya. Kemudian di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Bayangkan, semua yang Allah ciptakan itu untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Jadi aneh apabila seseorang yang salah dalam peribadatan. Misalnya dia menyembah sesuatu makhluk Allah, benda-benda, atau makhluk Allah yang lainnya, matahari, hewan-hewan, tumbuhan, dan seterusnya disembah, padahal semuanya itu berkhidmat untuk manusia. Pergantian siang dan malam, perputaran matahari, semuanya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahannya itu untuk manusia. Jenis hewan-hewan yang dihalalkan itu semuanya untuk manusia. Ikan-ikan itu semuanya untuk manusia. Nah, jadi sangatlah aneh seseorang yang melakukan ibadah kepada makhluk, padahal semua makhluk itu diciptakan oleh Allah adalah untuk manusia. Sebagaimana firman Allah di sini, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Jadi dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kamu. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dan dia berkehendak menuju langit. Jadi di sini tsummastawa ilas sama, karena ada kata tsummastawa ilas sama di sini bukan dikatakan istiwa sebelum yang istiwa di aras, tetapi maksudnya adalah setelah menciptakan bumi tersebut berserta isinya lalu menuju langit, menciptakan langit. Karena nanti dijelaskan bahwasanya yang pertama kali diciptakan itu bumi, baru setelah itu langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sesuai dengan menyebutkan dalil-dalil berupa penciptaan umat manusia dan apa yang disaksikan oleh mereka sendiri, Allah juga menyebutkan dalil-dalil bahwasanya mereka telah mempersaksikan penciptaan langit dan bumi. Di dalam ayat tadi sama-sama kita dengarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat." Jadi dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di langit, di bumi untuk kamu. Segala yang di bumi untukmu, kemudian berkehendak menuju ke langit, lalu Allah jadikan 7 langit. Jadi maksud tsumma stawa ilas sama, ini maksudnya adalah menuju langit, karena kata-kata istiwa di sini itu mengandung makna, karena setelah istiwa ada ila, ada kata sambung ila. Jadi maksudnya bukan istawa yang kita maksudkan summa stawa alal ars, tidak, tetapi ini setelah Allah menciptakan lalu Allah menuju langit. Fasawwahunna maksudnya dia menciptakan langit itu 7 lapis. 7 lapis. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah jadikan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Artinya ilmu Allah itu meliputi seluruh apa yang diciptakannya, meliputi semuanya.
Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Semua Allah mengetahuinya. Jadi Allah Maha melihat, bukan sebagaimana kita melihat. Kita hanya fokus dari pandangan kita, sementara Allah semuanya mengetahuinya. Semua yang Allah ciptakan, makhluknya, alam semesta ini, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tahu Allah seluruh makhluknya, apapun bentuknya. Jangankan manusia, sesuatu yang berupa biji di dalam bumi itu bertunas, tumbuh dan seterusnya, Allah mengetahuinya. Ranting pohon yang jatuh di segala penjuru manapun, Allah mengetahuinya. Daun-daun yang kering jatuh, itu Allah mengetahuinya. Seluruhnya Allah Maha mengetahui. Nah, jadi kalau ini hadir dalam keimanan kita, dalam hati kita, tentunya kita akan was-was. Maksudnya kita akan hati-hati ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh makhluknya, bukan manusia saja. Apalagi bagi kita yang diberikan berupa syariat, dibebankan syariat, tentunya harus lebih teliti lagi, harus lebih memahami lagi, sehingga ada rasa, ada ilmu, ada merasa diawasi oleh Allah, yaitu dengan muqarrabah, yaitu selalu diawasi oleh Allah. Dan ini butuh latihan, butuh kesungguhan, bahwasanya jika ini hadir bagi kita, tentunya kita akan berbuat yang baik-baik sebanyak-banyaknya dan menahan diri untuk berbuat maksiat. Seolah-olah di zaman sekarang, kalau sekarang kan tidak terlalu canggih, CCTV hanya satu arah saja, kalau tidak dikontrol dia tidak bergerak, situ terus. Tetapi pengetahuan Allah itu semuanya, dimanapun kita, itu sampai ke tembok tinggi manapun kita bersembunyi, Allah mengetahuinya. Selagi itu di dunia, selagi itu di bumi Allah, selagi itu masih di planet-planet Allah, Allah semuanya mengetahuinya. Ini pengetahuan Allah yang wahwa bikulli syai'in alim. Di dalam surah Al-Mulk ayat 14 juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ini tidak mungkin. Allah yang menciptakan, tentu Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya, terutama manusia. Kita sebagai manusia yang dibebankan syariat ini, tentunya Allah Maha mengetahuinya. Adapun penjelasan ayat ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, nanti lebih jelasnya akan disebutkan pada tafsir surah As-Sajdah. Itu As-Sajdah di juz berapa? Juz 21, juz 22. Masih lama, 21. Sementara kita masih di juz 1. Masih panjang perjalanannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Mujahid mengatakan maksud dari ayat ini, Allah menciptakan bumi sebelum langit. Ini yang telah kita singgung tadi. Ini pendapat Mujahid dalam penafsirannya, berarti Allah menciptakan bumi, kemudian tsummastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat. Ini dari sini dipahami, dijelaskan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Mujahid rahimahullah taala, bahwasanya Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, baru setelah itu langit. Dan itu sesuai dengan sebagaimana setelah diciptakan bumi, dijelaskan di sini, lalu membumbung asap dari bumi sebagaimana dalam surah Fussilat ayat pertama, tsummastawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Nah, jadi belum ada langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, belum, masih berupa dukhan, asap. Fasawahunna sab'a samawat, lalu dia menjadikan 7 langit. Mujahid mengatakan, dijelaskan oleh Mujahid rahimahullah, jadi sebagian langit di atas sebagian lainnya,
Jadi itu ada langit pertama sampai yang ketujuh, 7 lapis langit. Begitu juga dengan 7 lapis bumi. Jadi kalau bumi itu lapis ke bawah sampai ke bawah. Wallahu taala a'lam. Baik, itu penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, ayat yang ke-30. Yang ini salah satu ayat yang dijadikan dalil untuk jadi pemimpin. Jadi manusia itu harus jadi pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalau orang yang biasa di Harakiyun, ini ayat ini termasuk ayat ampuh bagi mereka. Karena di sini ada kata khalifah. Khalifah berarti pemimpin. Orang-orang Harakiyun, jadi kita ini manusia sebagai pemimpin, kata mereka. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Qalu, jadi para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yafsiku dima. Jadi ada pertanyaan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan penumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih, kata malaikat, dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Qal, lalu Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini agak panjang pembahasannya. Mengenai ayat ini ada beberapa penafsiran juga dinukilkan di sini, walaupun disingkat di Lubabut Tafsir, tetapi itu sudah mewakili untuk memahami kita. Jadi Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir itu ringkasan dari tafsir Al-Qur'anul Azim. Ringkasan yang diambil intisarinya saja, pokok-pokoknya saja. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberitahukan tentang penganugerahan karunia-Nya kepada anak cucu Adam. Jadi Allah memberitahukan anugerah kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan para malaikat. Itu al-mala'ul a'la, para malaikat, sebelum mereka diciptakan. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, itu Allah telah menyebutkan di hadapan malaikat bahwasanya Allah ingin menciptakan sesuatu di permukaan bumi, yaitu disebutkan di sini khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti insyaallah akan dipahami khalifah yang bagaimana maksudnya. Ada beberapa penafsiran yang disebutkan. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, dan ceritakan pula hal itu kepada kaummu. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memberitahukan kepada umatnya agar kita mengetahui hal ini. Dan alhamdulillah semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang terluput dari sisi Nabi SAW ketika diterimanya dari malaikat Jibril. Itu semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang tertinggal. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, yakni suatu kaum yang akan menggantikan suatu kaum yang lainnya. Ini yang pertamanya. Khalifah itu adalah pengganti. Jadi suatu kaum yang menggantikan kaum yang lainnya, kurun demi kurun, generasi demi generasi.
Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 165, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Nah, ini maksudnya adalah pengganti. Yang dahulunya mulai dari Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam wafat, digantikan terus sampai kita. Dari kakek buyut kita, kakek kita, ayah kita. Kemudian kita digantikan oleh generasi anak-anak, cucu, cicit dan seterusnya. Itu maksudnya pengganti. Generasi demi generasi, kurun demi kurun, itu digantikan. Akan ada menggantikan. Digantikan oleh generasi berikutnya. Jadi tidak selamanya kita hidup, akan ada digantikan oleh generasi berikutnya. Setelah kita wafat, generasi berikutnya yang akan apapun yang dilakukan oleh mereka, apakah mereka berjaya atau binasa, itu tergantung dari generasi yang sekarang untuk membinanya. Apakah mereka berjaya atau meneruskan dakwah atau meneruskan apapun, itu tergantung kita yang mengarahkan mereka. Tentunya Allah juga pilih hamba-hambanya, siapa yang akan cocok di bagian ini, cocok di bagian ini, cocok di bagian ini, itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam surah Az-Zukhruf juga semakna sebagaimana dalam surah Al-An'am 165, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalau kami menghendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi itu malaikat-malaikat yang turun-temurun. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghendaki Adam saja. Karena jika yang dikehendaki hanya Adam, niscaya tidak tepat pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Artinya para malaikat bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut, melakukan kerusakan di permukaan bumi, melakukan penumpahan darah di permukaan bumi. Seolah-olah para malaikat itu mengetahui berdasarkan ilmu khusus, atau mereka memahami makna dari khalifah tersebut. Itu orang-orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Demikian yang dimukakan oleh Al-Qurtubi, atau mereka membandingkan manusia dengan makhluk sebelumnya. Kalau di sini tidak disebutkan bahwasanya sebelumnya ada makhluk sebelum manusia, itu makhluk yang senantiasa menumpahkan darah. Apakah itu dari jenis makhluk apa, kita tidak mengetahuinya, tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu menjelaskan di Al-Bidayah wa Nihayah ini tentang makhluk ini sebelum diciptakannya manusia. Apakah itu berupa dari golongan jin atau yang lainnya, atau makhluk yang tertentu. Cuman di sini tidak disebutkan oleh beliau. Apakah di tafsir Al-Qur'an Al-Azim beliau juga nukilkan? Wallahu ta'ala. Cuman di Lubabut Tafsir itu tidak dinukilkan makhluk sebelumnya. Adapun ungkapan malaikat yang mana malaikat seolah-olah menyanggah, enggak. Sebenarnya Allah tidak menyanggah apa yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi itu bukan penentangan dari malaikat terhadap apa yang akan diciptakan oleh Allah. Atau malaikat memiliki kedengkian terhadap anak cucu Adam, enggak. Yang memiliki kedengkian iri itu adalah iblis, tetapi malaikat enggak. Jadi ini penafsiran ini ada ditemukan di penafsiran ulama lainnya, sebagaimana Hafiz Ibnu Katsir. Jadi salah para mufassir menyebutkan bahwasanya seolah-olah malaikat itu menyanggah Allah, lalu seolah-olah malaikat itu iri terhadap penciptaan Allah. Jadi diluruskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, itu adalah penafsiran yang keliru, kata Hafiz Ibnu Katsir. Karena ini derajatnya malaikat. Jadi mereka itu disifati oleh Allah sebagai makhluk yang tidak mendahului Allah. Jadi malaikat itu makhluk yang taat,
yang tidak mendahului Allah dengan ucapan, tidak menanyakan sesuatu itu tanpa izin Allah. Di saat ini, di ayat ini, ketika Allah memberitahukan tentang akan diciptakannya khalifah di permukaan bumi, disebutkan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala, para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi malaikat sudah mengetahui. Jadi muncullah pertanyaan bahwasannya, apakah engkau ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menjadikan sesuatu yang membuat kerusakan di permukaan bumi dan yang menumpahkan darah? Jadi malaikat sudah mengetahuinya. Jadi malaikat sudah mengetahuinya. Adapun pertanyaan di ayat ini disebutkan oleh Qatadah, sambungannya itu dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya pertanyaan malaikat itu, ataj'alu fiha may yufsiku fiha wa yasfikud dima? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi dan menumpahkan darah? Jadi maksudnya malaikat dengan pertanyaan itu, kata Qatadah dalam penafsirannya, yaitu pertanyaan yang dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Adapun jawaban Allah, apa jawaban Allah di dalam ayat tersebut? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahuinya. Jadi artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui golongan manusia yang akan diciptakan oleh Allah, terdapat kemaslahatan yang besar. Jadi Allah menjadikan khalifah di permukaan bumi, Allah mengetahui di sana terdapat kemaslahatan yang besar daripada kerusakannya. Jadi jangan perlu kalian khawatirkan tentang hal ini, seolah-olah demikian yang Allah menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah menjadikan di antara khalifah di permukaan bumi itu yaitu para nabi, para rasul. Kemudian di antara hamba Allah berikutnya tingkatannya yaitu siddiqin, kemudian syuhada, solihin. Jadi yang disebutkan adalah golongan-golongan yang mulia di sisi Allah, yaitu hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah, hamba-hamba yang wali Allah, hamba-hamba yang zuhud terhadap dunia ini, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, hamba-hamba Allah yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang mengikuti dan mencintai para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemaslahatannya besar. Kemaslahatannya besar. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat, yang ini hadis ini telah kita bahas di pelajaran kita sebelumnya, yaitu Aqidah At-Tahawiyah, yang mana di setiap subuh, pergantian siang dan malam, dan di waktu asar itu bergantian shift malaikat. Malaikat yang bertugas dari subuh sampai asar itu berganti shift dari asar sampai subuh. Lalu ketika malaikat melaporkan tentang amalan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menanyakan kepada malaikat, dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Nah, jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mengetahui. Tetapi di sini seolah-olah Allah bertanya. Nah, ini padahal Allah semuanya mengetahui. Cuman di sini bagaimana, kenapa Allah bertanya? di apa ini? Nah, ini salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tugas malaikat sebagai penjaga yang mengawasi itu di waktu subuh dan di waktu asar, itu waktu pergantian shiftnya. Selain malaikat yang menjaga ini, juga ada yang mencatat kiri dan kanan, dan berarti 4 8 dalam sehari
itu semalam kita diawasi oleh malaikat. Jadi ketika malaikat subuh pergantian shiftnya di waktu subuh naik melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, ditanyakan, dijawab oleh malaikat, sesungguhnya kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Begitu juga di waktu asar, ini bagi yang salat, di waktu subuh dan asar, sesungguhnya kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat pula. Nah, jadi demikian yang selalu terus berganti, yang lain naik di pergantian shift melaporkan tentang amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka ditugaskan untuk mengawasi tentang amalan anak cucu Adam. Itu jawaban mereka, yaitu ditinggalkan di waktu subuh dalam keadaan sholat, dan di waktu pergantian shift di waktu asar ditinggalkan dalam keadaan sholat pula. Jadi ini salah satu penegasan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kita dengarkan kumandang azan Isya. Setelah itu insyaallah akan kita lanjutkan beberapa pembahasan dari ayat yang ke-30 ini. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pembahasan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan menyucikanmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat ini, a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni mengetahui akan adanya iblis di antara umat manusia. Dan iblis itu bukanlah seperti yang disifatkan sebagaimana sifat dari manusia tersebut. Jadi iblis makhluk yang lainnya yang tersendiri, dan itu berada di tengah-tengah manusia. Ada juga pendapat bahwasanya ungkapan malaikat yang disebutkan dalam ayat ini, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang mana mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa memujimu dan mensucikanmu. Jadi ini mengandung permohonan agar mereka ditempatkan di bumi sebagai pengganti Adam dan keturunannya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa itu permohonan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar merekalah yang hidup di bumi tersebut. Jadi maksudnya lalu Allah pun berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya tempat tinggal kalian itu di langit. Jadi seolah-olah itu jawaban dari Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, seolah-olah itu jawaban dari Allah, tempat tinggal kalian itu di langit. Kalian itu makhluk langit. Jadi kalian itu adalah makhluk langit, dan itulah tempat yang lebih baik bagi kalian. Jadi itulah yang dimukakan oleh mufassir yang lain, Ar-Razi dan yang lainnya, wallahu a'lam. Ini kita nukilkan di sini, tapi ini tidak semua. Ada beberapa pendapat tentang ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Beberapa pendapat para mufassirin, di antaranya bersumber dari Hasan Al-Basri dan Qatadah, bahwasanya ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maksudnya Allah berfirman kepada malaikat, ini maksudnya sesungguhnya aku akan melakukan hal itu. Jadi ini pemberitahuan sebagaimana tadi telah kita singgung. Lalu ada juga penafsiran yang lain. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah dariku. Maksudnya adalah sebagai penggantiku, pengganti Allah dalam memutuskan perkara secara adil di permukaan bumi. Itu maksudnya sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Jarir. Jadi khalifah yang dimaksudkan itu adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan mereka yang menempati posisi ketaatan. Jadi selain Nabi Adam, siapapun yang menempati posisi ketaatan kepada Allah dan mengambil keputusan secara adil di tengah-tengah umat manusia, itu maksudnya khalifah di sini. Adapun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Abdul Razzaq, Muammar, Qatadah dan yang lainnya, tasbih adalah tasbih, sedangkan taqdis adalah salat. Itu yang ditafsirkan taqdis, nuqaddisu lak maksudnya salat. Adapun taqdis yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir yang lainnya adalah maksudnya adalah pengagungan, mengagungkan atau penyucian. Misalnya subuhun quddus, jadi subuhun dan akuddus, dan menyucikan serta pengagungan. Juga ada dikatakan tanah suci, ardun muqaddisah, tanah suci. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu, berarti kami senantiasa memujimu dan menjauhkanmu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepadamu. Wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikanmu, artinya kami menisbahkan kepadamu sifat-sifat yang engkau miliki. Jadi apa yang disifatkan, Allah menyifatkan
sesuatu untuk dirinya yang dikabarkan itu disifatkan oleh malaikat semuanya, dan kesucian dari berbagai kenistaan dari apa yang dikatakan kepadamu oleh orang-orang kafir. Nah, jadi itu maksud penyucian nuqat disulak, itu maksudnya yang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Dan ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, ayyul kalami afdal. Jadi Nabi ditanya ucapan apakah yang paling baik? Qal, lalu Nabi SAW bersabda, mastafallahu li malaikatih. Ucapan yang paling baik itu yaitu apa yang dipilih oleh Allah bagi para malaikatnya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, segala puji baginya. Adapun mengenai firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dikatakan oleh Qatadah rahimahullah taala, Allah sudah mengetahui bahwa di antara khalifah itu ada para nabi, ada para rasul, ada kaum yang soleh, dan akan ada penghuni surga. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian penafsiran ulama yang lainnya, Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lainnya ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk harusnya menunjuk pemimpin. Tadi kita sebutkan orang-orang Harakiyun. Adapun ada pendapat yang lainnya, yaitu Imam Qurtubi ini menjelaskan bahwasanya harus adanya ditunjuk pemimpin atau diangkat pemimpin untuk memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, untuk mengakhiri pertikaian di antara manusia, untuk menolong orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi, untuk menegakkan hukum, untuk mencegah berbagai perbuatan keji dan berbagai hal yang penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin. Jadi sesuatu yang menjadikan suatu kewajiban yang sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu sendiri merupakan hal yang wajib pula. Jadi dengan adanya kekuasaan akan terwujud sesuatu yang bisa ditegakkan, maka mengangkat pemimpin itu menjadi wajib. Ini pendapat Imam Qurtubi dan yang lainnya. Immah, jadi dalam bahasa syar'inya kepemimpinan, immah atau imamah itu diperoleh dengan nas, sebagaimana Abu Bakar itu dengan nas, dengan dalil dan isyarat dari Nabi SAW ketika Nabi sakit, yang mengimami manusia untuk sholat adalah Abu Bakar. Itu sudah ada isyarat bahwasanya pengganti setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Ini dari kata-kata khalifah, Abu Bakar itu dipanggil dengan Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Adapun panggilan Amirul Mukminin itu pertama kali dipanggilkan kepada Umar bin Khattab, karena Umar ketika dipanggil khalifah juga seolah ndak sesuai gitu, sehingga ada yang mengatakan Amirul Mukminin dan Umar pun redho dengan panggilan tersebut. Adapun Khalifatur Rasul itu panggilan terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Atau di akhir masa jabatan menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya ketika beliau sakit, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Penunjukan langsung. Di Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu juga menunjuk langsung kepada Umar bin Abdul Aziz. Penunjukan langsung dari pemimpin yang sah sebelum dia wafat atau yang lainnya, sebelum habis masa jabatannya ditunjuknya yang langsung. Ini cara yang kedua. Yang pertama tadi dengan nas atau dengan isyarat. Yang kedua yaitu menunjuk langsung. Kemudian cara berikutnya yaitu menyerahkan permasalahan untuk dimusyawarahkan oleh orang-orang soleh. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sudah sudah ditusuk oleh siapa yang nusuk? Abu Lu'lu'ah. Ketika beliau ditusuk, maka dibentuklah 6 orang
dan dari 6 orang itu bermusyawarah siapa yang menjadi pemimpin, dan akhirnya yang ditunjuk adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang berikutnya yaitu dengan kesepakatan bersama ahlul hali wal aqdi untuk membaiatnya. Ini bukan sembarang orang. Jadi ini sistem, dan kalau kita lihat di Ahkamul Sultaniyah, Imam Mawardi rahimahullah taala membawakan yang sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, cara pengangkatan pemimpin. Jadi tidak perlu media sosial, saya telah begini, tidak perlu masuk gorong-gorong. Jadi tidak perlu. Kalau itu sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi pencitraan semuanya pencitraan. Jadi apa yang dilakukan harus diekspos. Ini yang dilakukan calon pemimpin kita atau anggota legislatif kita, semuanya pencitraan. Adapun secara Ahkamul Sultaniyah yang tadi disebutkan, secara nas atau dengan isyarat atau menunjuk langsung atau dengan permusyawaratan atau dengan bersepakatnya ahlul hali wal aqdi. Ini ahlul hali wal aqdi ini bukan sembarang orang. Kalau kita di sini tentunya MUI, Panglima Besar ABRI, Kapolri, Jaksa, pokoknya orang-orang yang level atas. Tetapi di negara demokrasi semuanya berhak memilih. Walaupun bisa dibeli suaranya dengan serangan fajar. Jadi dengan 300.000 menderita 5 tahun. Ini kata orang. Dengan 300.000 5 tahun menderita. Allah Ta'ala tidak tahu siapa yang menderita. Jadi ini sistem pemilihan imamah pemimpin di dalam Islam. Jadi rakyat yang kadang rakyat bukan meremehkan orang yang mungkin bukan meremehkan ya, istilahnya orang yang tidak tahu menahu tentang perihal keadaan negara, itu yang disuruh memilih. Itu mudah saja dibeli suara mereka. Istilahnya dalam sistem demokrasi. Tetapi begitulah yang dibentuk oleh pendahulu kita ketika negara ini berdiri, yaitu dengan sistem demokrasi. Walaupun sempat dirubah dengan ini beberapa kali, tetapi akhirnya inilah yang sampai sekarang ini. Telah diusahakan oleh pendahulu tetapi tidak tembus, ingin merubah untuk kembali kepada kepada sistem Islam, itu tidak berhasil. Kalau kita lihat sejarah, pemilu pernah dimenangkan oleh partai besar Masyumi yang diketuai oleh Buya Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama. Tetapi akhirnya itu dicekal oleh partai yang berkuasa, PNI. Itu bagi yang baca sejarah, baca saja. Baik. Kemudian lalu bagaimana dengan kita yang sekarang terpilihlah pemimpin yang sesuai dengan sistem di negara kita? Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemimpin yang sah itu tetap wajib didengar dan ditaati. Kemudian ada pertanyaan, apakah harus ada saksi atas terbentuknya kepemimpinan? Jadi di masalah ini khilaf para ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka memasukkan ini isyaratnya harus ada saksi. Sebagian ada yang mengatakan tidak perlu ada saksi. Adapun syarat-syarat dari pemimpin, yang pertama harus laki-laki. Sementara kita pernah dipimpin oleh wanita, tetapi pengganti dari wakil naiklah wakil menjadi presiden. Kemudian dia merdeka, kemudian baligh, berakal, muslim, adil, mujtahid, berilmu, sehat jasmani, memahami strategi perang dan berwawasan luas. Ini untuk pemimpin, mungkin pemimpin khalifah yang disebutkan kerajaan-kerajaan kecil yang awalnya khalifah nubuwah, kemudian kerajaan-kerajaan kecil. Ini maksudnya mungkin yang ada disisipkan berasal dari suku Quraisy.
Dan untuk syarat dari Quraisy, inilah yang menyebabkan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena ketika Nabi wafat, orang-orang Ansar juga ingin ada pemimpin, orang-orang Muhajirin juga ada pemimpin. Maka disebutkan hadis bahwasanya yang pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, akhirnya baru orang-orang Ansar itu redha dengan apa yang diputuskan. Namun tidak disyaratkan dari keturunan Hashimi, tidak disyaratkan, yang penting Quraisy. Dan tidak harus maksum, terlindung dari kesalahan. Dari yang terakhir ini maka gugurlah apa yang diyakini oleh imamah yang 12 oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah, imam mereka yang 12, yang terakhir Imam Mahdi, khayalan mereka yang lebih mengetahui dari Tuhan, dari Allah, imam mereka itu maksum semua, kata mereka. Ini hayalan mereka, Imam Mahdi hayalan mereka. Lalu bagaimana seorang imam berbuat fasik? Apakah harus dicopot atau tidak? Mengenai hal ini masalah fikih. Jadi masalah fikih itu yang penting awalnya dijawab dengan terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi kalau masalah fikih awalnya khilaf para ulama. Ada sebuah kisah di zaman dahulu, seorang ulama yang ternama, tapi lupa namanya. Ketika beliau hendak safar, maka majelisnya digantikan oleh putranya. Tetapi putranya keilmuannya tidak seperti ayahnya. Namun jika ada yang bertanya, kata ayahnya, katakan dalam masalah ini khilaf para ulama. Akan tetapi di suatu saat akhirnya bocor juga rahasia tersebut. Yang bertanya bukan masalah fikih, bukan masalah tentang fikih, tetapi masalah akidah. Yang orang mengetahui masalah akidah tidak ada hitam abu-abunya, hitam putih-putih. Ketika ditanyakan masalah akidah, lalu dijawab khilaf ulama masalah ini. Akhirnya terperangkap dia. Yang biasanya penanya itu bertanya tentang masalah fikih, dan ada masanya suatu saat ada yang bertanya masalah akidah, sementara ayahnya belum pulang. Maka ketahuan ternyata dia bukan seorang yang dalam ilmunya, bukan seperti ayahnya. Taib. Jadi zaman dahulu kalau ada pemikiran akidah yang menyeleneh, yang hadir di majelis masyayikh itu mengetahuinya. Karena masalah akidah itu jelas, tidak ada ragu-ragu di situ, jelas yang benar-benar, yang salah-salah. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah tentang keberadaan Allah. Sebagian ulama mengatakan di mana-mana, sebagian mengatakan istiwa di aras. Tidak ada yang seperti itu ungkapan orang. Sudah jelas, yaitu istiwa di aras. Adapun tentang masalah imam berbuat kefasikan, apakah ia harus dicopot atau tidak? Jadi khilaf ulama dalam masalah ini, tetapi yang sahih kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa pemimpin tersebut tidak perlu dicopot. Tidak perlu dicopot berdasarkan sabda Rasulullah SAW, illa antarau kufran bawahan indakum minallah fihi burhan, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata sementara kalian memiliki bukti dari Allah dalam hal itu. Jadi selagi tidak nyata kekufuran pemimpin itu masih bisa dianggap sebagai pemimpin. Tetapi kalau sudah melenceng, terutama masalah akidah, ini baru tidak dibutuhkan pemimpin yang demikian. Jadi seperti pemimpin salah ini, itu tidak termasuk harus dicopot. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam masalah ini, dan membawakan dalil sabda Rasulullah SAW, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, baru itu bukti dari Allah dalam hal itu. Lalu apakah seorang imam itu bersalah, berhak mengundurkan diri? Jadi dijawab di sini dengan ini masalah fikih, khilaf ulama dalam masalah ini. Masih juga perbedaan pendapat.
Hasan bin Ali radhiyallahu anhu telah mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi itu didasarkan pada suatu alasan dan karena tindakannya itu mendapat pujian untuk menyatukan kaum muslimin. Sedangkan pengangkatan ada dua imam, dua pemimpin di masa yang sama, di negara yang sama, misalnya daerah yang sama, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ja'akum wa amrakum jami'un yuridu ayyufarriqu bainakum faqtuluhu kainan man kana. Jadi kalau ada di antara kamu orang pemimpinnya, amirnya, itu yang menginginkan perpecahan di antara kalian, maka bunuh salah satunya. Bunuh salah satunya, siapapun dia, bunuhlah siapapun orangnya. Jadi tidak boleh dua pemimpin di dalam suatu kekuasaan, dalam satu wilayah, tidak boleh. Hanya ada satu pemimpin. Dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, hanya ada satu pemimpin di satu negara atau suatu kekuasaan daerah, dan seharusnya hanya satu pemimpin untuk khalifah kaum muslimin sebenarnya. Namun sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya khalifah nubuwah itu hanya 40 tahun. Kemudian kerajaan kecil sampai kembali ke khalifah nubuwah di zaman Imam Mahdi nanti insyaallah di akhir zaman. Nah, jadi sudah dikhabarkan adanya kerajaan-kerajaan kecil, dan raja pertama di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian digantikan dengan Bani Abbasiyah dan seterusnya. Dan kerajaan-kerajaan kecil kita perhatikan, ada kerajaan Arab Saudi, ada kerajaan Uni Emirat Arab, ada kerajaan-kerajaan kecil. Ada kerajaan Republik Indonesia, masuk itu. Negara Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan kecil yang seharusnya itu dalam suatu kepemimpinan negara Islam seharusnya. Tetapi sudah dikabarkan oleh Nabi SAW ada kerajaan-kerajaan kecil yang terbentuk sepeninggal Nabi SAW. Adapun satu kekhalifahan itu nanti kepemimpinannya di Imam Mahdi, meskipun Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk membunuh Imam Mahdi di akhir zaman, itu tetap Nabi Isa berimam dengan Imam Mahdi. Berimam dengan Imam Mahdi. Sedikit sebelum kita sudahi, mumpung teringat, Nabi Isa alaihissalam itu mengetahui keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Di Taurat dan Injil itu disebutkan. Nanti bisa dilihat di akhir surat Al-Fath di ayat 29, Muhammadar Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama. Jadi disebutkan ada asar sujud, bekas-bekas sujud yang telah disebutkan di Taurat dan Injil. Dan ketika Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengetahui keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Isa alaihissalam berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu makanya ketika orang Yahudi ingin membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam, Allah angkat ke atas langit. Dan nanti di akhir zaman, di Menara Putih, di Masjid Menara Putih di Damaskus di Suriah, Allah turunkan untuk membunuh Dajjal, fitnah yang besar. Dan Nabi Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, berimam dengan Imam Mahdi. Ini sedikit tambahan tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan adapun kajian kita, alhamdulillah telah kita selesaikan sampai ayat yang ke-30, dan kita memahami makna khalifah itu pengganti, dan ada khalifah sebagai pemimpin sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, dan bagaimana cara memilih pemimpin itu juga disebutkan. Itu disebutkan bagaimana secara syar'i yang tidak membutuhkan dana yang besar. Jadi kalau kita perhatikan sistem kerajaan, di pagi hari dikuburkan, sorenya sudah diangkat raja yang baru tanpa ada kotak suara. Nah, jadi sebenarnya itu yang lebih efisien, mendekati apa yang disebutkan di dalam Ahkamul Sultaniyah.
Demikianlah yang sama-sama kita pelajari. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Selain kita mendapatkan siraman di dalam qalbu kita berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, Allah juga menurunkan nikmatnya berupa hujan, sehingga akan menyuburkan terhadap makhluk Allah yang lain, seperti bermanfaat bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allahumma shayban nafi'a. Dan kita akhiri pelajaran kita, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.